Pancasila. Pancasila or the five pillars of our state. Pancha is five, Sila is principle. These five pillars do not spring directly from either the Communist Manifesto nor the Declaration of Independence. Indeed, they are ideas and ideals which have, perhaps for centuries, been implicit amongst our people. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan beragam suku, budaya, dan agama. Semua itu dipersatukan oleh satu dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Dengan demikian, Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi bangsa, pandangan hidup, serta sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila ini mengajarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila ini juga menekankan pentingnya sikap toleransi antar umat beragama. Dalam kehidupan sehari-hari kita, penerapan sila pertama dapat dilihat dari sikap saling menghormati antar pemeluk agama, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, serta memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maka dari itu, dengan mengamalkan sila yang pertama ini, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih rukun dan damai meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Dalam sila kedua ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama manusia secara adil dan berperi kemanusiaan. Setiap manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Contoh penerapan sila yang kedua ini dalam kehidupan sehari-hari kita antara lain ialah menolong orang yang membutuhkan, bersikap sopan dan santun, menghargai pendapat orang lain, serta tidak melakukan tindakan kekerasan atau perundungan. Maka dari itu, dengan demikian, menerapkan nilai kemanusiaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan penuh rasa empati. Dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, dalam sila yang ketiga ini mengajarkan kita pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan sila yang ketiga ini dapat dilakukan dengan cara mencintai tanah air, menghormati budaya daerah lain, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Maka dari itu, dengan menjaga persatuan, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan berdaulat. Dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila yang keempat ini mengajarkan bahwa setiap keputusan yang diambil bersama sebaiknya melalui musyawarah dan mengutamakan kepentingan bersama. Sila yang keempat ini mencerminkan nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari antara lain ialah bermusyawarah dalam keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Sebelum mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain, serta menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Maka dari itu kita dengan menerapkan sila yang keempat ini, kita dapat menciptakan suasana yang adil dan demokratis.
Dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila yang kelima ini mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan. Sila ini menekankan pentingnya sikap adil, peduli, dan bertanggung jawab terhadap sesama. Contoh penerapan sila yang kelima ini antara lain bersikap adil kepada semua orang, membantu mereka yang kurang mampu, tidak berlaku curang, serta menghargai hasil kerja orang lain. Maka dari itu, dengan menerapkan keadilan sosial tersebut, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih sejahtera dan harmonis. Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan menerapkan Pancasila, kita dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang rukun, adil, dan damai, serta menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Audio Jungle.